Lainnya yang bisa saya jelaskan di sini juga adalah berkaitan dengan titik terang atau celah yang bisa ditempuh oleh penegak hukum ya. Tentang latar belakang semua saya sampaikan terbuka saja bahwa beberapa bulan atau tahun kemudian setelah saudari Wiwi diculik dan dibawa kabur oleh gerombolan itu, saya berkali-kali mengalami persekusi-eksekusi atau percobaan pembunuhan yang dilakukan orang yang tidak dikenal, mungkin adalah Bambang Permati atau oknum polisi itu dan atau keluarganya, baik itu di Kayen, di Tambaromo, di wilayah Mojolawaran Gabus, dan pernah terjadi di Somalang, juga terjadi di Tanggel, terjadi lagi di Jalan Ngeronggo itu bisa dibawakan di Songsong orang Bawarit 4 orang. Terus terjadi lagi di Kebo Lampang. Kalau di Lampang sampai Sugian itu persekusinya yang melakukan adalah Jayu Setianto yang tidak mau terungkap hubungan khusus dengan saudara WW dan permintaan itu intinya kan IWW itu diculik, disekap, di mana banyak kepentingan turun di situ yang ingin memeras saya. Jadi intinya saudara Jayus menyekap istri saya itu minta tebusan uang sebesar 65 juta sampai 100 juta untuk biaya penempatan, karena waktu itu sembari memukuli saya yang dibahas adalah uang, Pak. Wong nyatane ndok kok bojone nanggone dinas ora wani mbayar. Jadi kaitannya saya ini disuruh menyediakan sejumlah uang agar istri saya itu nanti dikembalikan, lah intinya seperti itu, dan dia menahan diri untuk tidak meng-ACC tanda tangan cerai jika dikasih uang. Jadi intinya itu ya uang, Pak. Bahkan saudara Bambang Permati dan keluarganya itu juga motivasinya adalah uang. Intinya membuat perkara dan membuat persepsi saya sebagai seorang pelaku KDRT disuruh menyediakan uang sebesar 600 juta, disuruh jual kampung sama rumah, uangnya suruh ngasihkan Sri Tomo, Pak. Suruh ngasihkan Sri Tomo, nanti katanya anak dan istri saya akan dipertemukan dan dikembalikan ke saya. Terus datang lagi preman, Pak, atas nama Kardi CS ya. Ada ya Besut Kardi dan Purwanto ya. Minta 45 sampai 60 juta. Nanti akan membujuk saudara IWW untuk pulang, atau membujuk saudara Bambang kalau mendem itu nanti akan sadar dan mengajak pulang. Terus ada lagi yang ngaku tukang pijet namanya Man Cengkal Sewu, Pak Surahman apa Cengkal Sewu, ya mungkin tahu atau sahabat dekat dari Bambang Permati, minta uang kepada saya untuk membantu. Lalu ada juga lagi namanya Edi Rustanto. Edi Rustanto itu ya katanya preman, ya pernah dodolan mie di Gunung Panti ya orang Baromo. Itu kenalannya Edi Prayitno, mengajak investasi saya dan mau mempertemukan anak istri saya. Katanya anak istri saya ditaruh di Porangparing, ditaruh di daerah Talun, perkolaman sana. Terus Fatim mengatakan istri saya ditaruh di Paras. Apalagi banyak sekali, Pak, memberi keterangan saya. Bahkan adalah Pak Giarto ya, sama
Mas Jamin itu juga mengatakan istri saya ditaruh di Tambak Remo gitu ya. Terus ada lagi yang mengatakan saya begini begitu ya. Itu saya ingat saya ya. Ada yang mengajak saya ke mana, Mulyono ya, Mulyono itu bekas sopir ya, katanya pernah dibacok sama Bambang Buntung dan mengajak saya bertemu dengan orang katanya Mabes Polri gitu atau polisi-polisi di Kurnia Hotel untuk merembuk upaya solusi tentang kasus penculikan yang dilakukan Bambang ini. Ya, suruh menyediakan uang 45 juta sampai 50 juta. Saya repot, semua mintanya uang. Lalu banyak sekali Pak yang Rakiman Budeh katanya minta 200 juta. Ini ada 200 juta. Kalau 200 juta nanti saya bantu untuk mengungkap kasus ini. Wah, dan tidak terhitung LSM itu. Dan kebetulan ada lembaga bantuan hukum LSM Peduli Rakyat yang ada kebetulan di Deli Serdang sana. Saya dapat dari Facebook, saya kirimi surat Pak. Dan itulah yang menjadi pangkal dari saya disampaikan kepada Mabes Polri. Jadi itu jadi pangkal disampaikannya kasus ini ke Mabes Polri dan jalanlah kasus itu gitu. Jadi kasus itu karena saya laporkan di Polsek tidak masuk saya, lalu ambil alih, saya minta diambil alih Mabes Polri, lalu ditangani Mabes Polri seperti itu. Dan kesimpulannya tentu yang memiliki adalah data intelijen. Kita mengungkap verjaring lainnya Pak. Verjaring lainnya bahwa kasus itu sudah ditangani, kesimpulannya saya sudah puas bahwa Polres Pati memutuskan untuk memberi sanksi ya, disiplin, demosi karena sifatnya adalah overspell atau perselingkuhan, bukan kriminal murni atau pidana ringan. Yaitu merusak rumah tangga orang dan pagar ayu. Untuk kriminal yang percobaan pembunuhan dan penganiayaan dan sebagainya kan belum terbukti, pemerasannya belum terbukti dan sebagainya, tetapi percobaan pembunuhan dan percobaan pemerasan itu, penganiayaan sudah terjadi. Jadi memang sangat licin, saudara Bambang Permadi ini sangat licin, naboknya nyilih tangan atau dia juga disilih gitu ya. Jadi pemetaannya itu dia juga mendapat provokasi di rekayasa di beberapa polsek untuk melakukan eksekusi kepada saya, dan itu menjadi bumerang terhadap dia. Saya viralkan sampai sekarang Pak, untuk menjagani biar keluarganya tidak gegabah di dalam berurusan dan berperkara dengan saya. Itu yang menjadi perhatian. Maka dari itu ini keterangan demi keterangan, segmen per segmen akan saya buka sedikit sampai semua jelas siapa dan otak dan dalangnya. Kita hanya ketoprak. Jadi apa yang dilakukan IWW dengan saya dengan yang lainnya adalah ketoprak atau lakon Panji Semirang atau Galuh Condro Kirono atau Wewe Gombel atau lakon-lakon wayang seperti di situ yang ditanggap sana dapat bayaran, saya ngupload tidak dapat bayaran. Jadi ini soal dramatisasi suatu perkara. Jadi ya ditanggapi, yang tidak ditanggapi teman-teman lah Pak, ya didengarkan bahwa di situ ada orang cantik yang perbuatannya seperti ini, keterangannya dan diterangkan oleh saudara Jaryo, ya sah-sah saja. Ya, silahkan diarani wong edan, diarani kita sah-sah saja, tidak apa-apa. Tapi kalau ada fakta hukum dia melakukan suatu tindak pidana pemukulan, penganiayaan dan ngerebek betulan, maka itu akan menjadi fakta hukum baru, karena fatsum delicti atau locus delicti itu harus
langsung faktual atau kejadian demi kejadian itu ada faktanya, ada visumnya, dan ada saksi yang memberi keterangan. Ini adalah sebuah keterangan yang panjang lebar sehingga dapat difahami sebagai fatsum. Itu yang dapat kami sampaikan kepada para pihak, terutama kepada Bapak Kepolisian untuk lebih tercerahkan, untuk kita ajak curhat, Pak. Jumat curhat. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak kita sampaikan terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.